baca buku mantra itu, aku melihat Mas Dedi ini adalah seorang pembicara ataupun komunikator yang qualified. Iya. Nah, karena ekspektasi itu, maka saya tahu hasil daripada podcast itu hasilnya adalah apa. Di situ kemudian saya kritik. Jadi sebenarnya karena Mas Dedi punya semacam kayak apa ya, punya semacam kayak legitimasi yang lebih daripada tayangan-tayangan yang lain yang ada LGBT-nya. Bukan berarti kita nggak kritik LGBT-nya di situ, tapi kita kritik juga. Tapi karena ini berpengaruhnya lebih besar, maka kritiknya juga harus lebih besar. Tapi saya boleh nanya juga ya, Boleh kan dong. kita berdebat boleh ya? Boleh, boleh. Tapi kenapa saya dianggap pro? Kan saya tidak pro di situ. Nah, karena gini, dalam beberapa keadaan netral itu sama dengan pro. Dalam kan tunggu dulu. Saya soalnya seingat saya di podcast tersebut saya tidak pernah, saya malah mengatakan berkali-kali saya tidak mendukung, saya katakan berkali-kali. Tapi ini kenyataan yang ada. Itu berkali-kali saya katakan. Betul. Tapi kenapa orang menganggapnya malah saya pro? Ini aneh nih buat saya nih. Itulah namanya komunikasi, Mas. Komunikasi itu bukan tentang apa yang kita katakan, tapi tentang apa yang orang tangkap daripada apapun yang kita katakan. Wih, ini kayak capres. Betul. Ini betul, Mas. Karena gini, contoh ya, Mas ya. Dalam kasusnya Palestina misalnya kalau kita mau lihat ya. Netral itu is not a choice because of what? Karena kalau kita netral kita membantu agresi, membantu agresor. Nah, karena itulah kita harus stand terhadap sesuatu yang kita lihat benar. Misal contoh kalau kita misalnya balik lagi dalam perkara LGBT, berarti ketika Mas ngundang lalu kemudian mereka dikasih panggung, itu sudah bagian daripada orang-orang lihat adalah bagian daripada promosi tentang LGBT. Nah, itu sebenarnya ya itu kan komunikasi tentang apa yang orang dapat bukan yang kita dengar. Bukan yang kita katakan.